Halo semuanya, saya dari kelompok 2 kelas 33 Bahasa Indonesia mau memaparkan hasil artikel jurnal penelitian kami yang berjudul aplikasi Its Perpus sebagai alat peminjaman buku di perpustakaan ITS. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulia, NRP 043010 dan anggota kelompok saya yang lainnya yaitu pertama Syarul NRP 043081, kedua Alvan NRP 072003, yang ketiga adalah Wahyu NRP 072034 dan yang terakhir Alfredo 072050. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Syarul. Perpustakaan merupakan aset yang penting dalam dunia pendidikan karena berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di perpustakaan guna meningkatkan efisiensi dan keefektifan proses belajar mengajar. Perpustakaan biasanya difungsikan oleh pengunjung sebagai media untuk mencari referensi dan memperoleh informasi. Perpustakaan pusat menyediakan jasa pelayanan, peminjaman, berbagai macam jenis buku bacaan, literatur, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa apapun. Melihat sistem peminjaman buku di perpustakaan ITS yang terkesan kuno dan sulit, membuat kelompok 2 bahasa Indonesia ini berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah para pengunjung di perpustakaan maupun bagi petugas perpustakaan. Perkembangan teknologi yang sekarang semakin pesat mendorong perpustakaan untuk lebih berkreasi dan berinovasi, menciptakan suatu aplikasi untuk mengatur segala proses yang ada di perpustakaan. Kini metode pencatatan terkesan kuno dan kurang efektif. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampus kita. Salah satunya yaitu permasalahan peminjaman buku di ITS, baik mengenai proses peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, pencatatan buku, dan yang lain-lain. Rumusan masalah pada artikel jurnal penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja Its Perpus sebagai alat peminjaman buku di ITS. Lalu yang kedua, bagaimana keefektivitasan Its Perpus sebagai alat peminjaman buku di ITS. Pada landasan teori pertama ini kita mulai bagaimana sih sistem peminjaman buku di perpustakaan ITS. Perpustakaan ITS menggunakan SPITS atau sistem perpustakaan ITS melalui pustakawan ITS dalam hal peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan masa pinjaman buku berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tiap koleksi. Untuk setiap anggota ITS dapat meminjam buku di perpustakaan, tetapi untuk anggota non-ITS hanya dapat membaca buku di tempat atau di perpustakaan. Untuk meminjam buku di perpustakaan dapat menggunakan katalog online yang dapat diakses melalui komputer yang disediakan oleh perpustakaan, sehingga dapat memangkas waktu pencarian karena bisa langsung menemukan nomor klasifikasi dan rak koleksi. Selain itu, pustakawan ITS siap melayani kebutuhan pemustaka dengan langsung membantu pencarian. Dari sistem tersebut, ada suatu kerugian yaitu terbuangnya waktu pada saat mencari buku di komputer perpustakaan. Maka dari itu, kami membuat aplikasi ITS Perpus yang dapat meminjam buku melalui smartphone masing-masing. Yaitu ada barcode atau kode batang, suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar garis dan jarak antar garis. Barcode memiliki banyak bentuk seperti persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya. Barcode yang terdiri atas garis hitam dan putih memiliki nilai seperti halnya garis hitam mempresentasikan angka 1, garis putih mempresentasikan angka 0. Standarisasi penulisan barcode yaitu 2 digit angka pertama menyatakan negara pembuat, 6 digit berikutnya kode perusahaan, 3 digit setelahnya menyatakan kode produk, dan 2 digit terakhir untuk memvalidasi kode bahwa barcode sukses di-scan. Barcode ini digunakan sebagai bukti bahwa buku sudah ada di tangan kita melalui tata cara yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang ketiga yaitu ada reminder atau peringatan, merupakan nasihat atau teguran untuk memperingatkan. Dapat juga dianggap sebagai fitur pesan yang muncul secara otomatis untuk membantu setiap orang mengingatkan sesuatu yang terdapat di ponsel atau media catatan lainnya. Reminder lebih bermanfaat ketika digunakan menyajikan informasi pada waktu dan tempat yang tepat. Reminder ini nanti akan berfungsi sebagai pengingat bahwa waktu peminjaman hampir habis dan juga melewati batas pengembalian akan muncul berapa denda yang kita dapatkan.
Baik, berikutnya adalah scanner atau pemindai, merupakan alat untuk memeriksa atau mengamati data yang direkam. Arti dari scanner itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memindai suatu benda maupun bentuk, dokumen, dan foto. Hasil pemindaian tersebut umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Kode batang dapat dibaca oleh pemindai optik yang disebut pembaca kode batang, atau dipindai dari sebuah gambar oleh perangkat lunak khusus. Di Jepang, kebanyakan telepon genggam memiliki perangkat lunak pemindai untuk kode 2D, dan perangkat jenis tersedia melalui platform smartphone. Yang terakhir adalah Android dan iOS. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc., sebuah perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel yang kemudian dibeli oleh Google Inc. Definisi lain menyatakan Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti yang dirilis oleh Google. Selanjutnya adalah iOS. iOS merupakan sistem operasi buatan Apple yang digunakan oleh smartphone iPhone. iPhone sendiri sebenarnya merupakan penggabungan antara ponsel dengan alat pemutar musik milik Apple yang bernama iPod. iOS yang sebelumnya iPhone OS merupakan sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi iOS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 yang digunakan pada produk iPhone dan iPod Touch. Namun sekarang iOS dikembangkan untuk mendukung perangkat keluaran Apple yang lainnya seperti iPad dan Apple TV. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ada subbab cara kerja aplikasi Its Purpose. Cara kerjanya yang pertama, mahasiswa harus mendownload dulu aplikasi Its Purpose. Setelah itu membuat akun, lalu login dengan akun tersebut. Syarat utama yang dibutuhkan untuk membuat akun adalah men-scanning KTM masing-masing yang bertujuan untuk pengecekan data. Setelah itu, setelah mahasiswa masuk ke dalam aplikasi tersebut, mahasiswa akan disuguhi dengan berbagai pilihan di dalam menu, seperti pilihan untuk mencari buku, peminjaman buku, riwayat peminjaman buku, dan denda. Saat mahasiswa ingin meminjam buku, maka mahasiswa dapat mencari judul buku yang mereka inginkan dalam menu cari buku. Mahasiswa tinggal menuliskan nama buku yang mereka ingin pinjam, maka aplikasi akan memberikan rekomendasi buku yang sesuai dengan judul buku tersebut. Jika ada buku yang menarik perhatian mahasiswa, maka klik judul buku tersebut, lalu akan muncul pilihan untuk meminjam buku. Setelah itu, tekan tombol pinjam yang tertera pada layar, maka judul buku tersebut akan tersimpan pada menu peminjaman buku, sehingga mahasiswa dapat memilih beberapa judul buku yang menarik perhatian mereka. Di dalam menu peminjaman buku, mahasiswa dapat melihat kembali judul-judul buku yang menarik perhatian mereka tadi, lalu memilih salah satu judul yang benar-benar ingin mereka pinjam. Setelah itu, mahasiswa akan diperintahkan untuk memfoto KTM lagi sebagai bukti peminjaman. Mahasiswa akan disuguhi beberapa pilihan waktu peminjaman. Setelah itu, pada sebelah judul buku akan muncul waktu yang semakin berkurang yang menandakan batas pengambilan buku. Mahasiswa diharapkan mengambil buku ke perpustakaan 24 jam setelah mereka selesai melakukan peminjaman secara online. Jika melewati batas waktu tersebut, buku akan dianggap tidak jadi dipinjam. Setelah seluruh proses peminjaman secara online dilakukan, petugas perpustakaan akan mendapat sebuah pesan dari aplikasi tersebut yang berisi judul, keterangan buku, keterangan peminjaman buku, serta tombol sudah diambil untuk judul buku tersebut. Saat mahasiswa datang untuk mengambil buku, petugas hanya tinggal memberikan judul buku sesuai dengan keterangan peminjaman buku, lalu menekan tombol sudah diambil pada layar. Maka akan muncul barcode yang harus di-scan oleh mahasiswa sebagai bukti peminjaman. Setelah selesai men-scan barcode yang diberikan,
maka akan muncul waktu yang semakin berkurang pada keterangan peminjaman buku tersebut, yang mana waktu tersebut menandakan lama waktu peminjaman buku. Setelah mahasiswa mendapatkan buku yang mereka pinjam, maka pada riwayat peminjaman buku akan muncul judul buku yang sudah ia pinjam, yang mana di sebelah kiri judul tersebut terdapat waktu yang semakin berkurang. Hal ini menandakan tanda lama waktu peminjaman. Jika waktu peminjaman hampir habis, mahasiswa akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi yang bertujuan untuk mengingatkan mahasiswa tentang batas pengembalian buku. Jika mahasiswa melewati batas pengembalian buku, maka mahasiswa akan dikenai denda yang diakumulasikan setiap harinya. Total denda yang akan didapat oleh mahasiswa akan muncul pada menu denda, dan jika tidak dibayarkan, mahasiswa akan mendapatkan notifikasi untuk segera membayarkan pada petugas perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan efektivitas aplikasi Its Purpose. Dengan masalah yang ada di perpustakaan ITS dalam hal sistem peminjaman buku, aplikasi Its Purpose sangat membantu bagi peminjam buku maupun pustakawan ITS. Dengan cara kerja yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peminjam buku tidak perlu ke perpustakaan untuk mengetahui buku apa saja yang ada di perpustakaan ITS dan tidak perlu khawatir bila buku yang dicari tidak ada, karena proses peminjaman buku dapat dilakukan sehari sebelum pengambilan buku. Dan saat pengambilan buku pun, peminjam buku hanya perlu menunjukkan bukti peminjaman melalui aplikasi. Selain itu, terdapat sistem reminder dalam aplikasi untuk mengingat batas waktu peminjaman buku sehingga meminimalisir denda dan melatih kedisiplinan peminjam buku. Di sisi lain pun, pustakaan ITS dimudahkan dalam sistem ini karena pustakaan ITS dapat mempersiapkan buku yang akan dipinjam terlebih dahulu sehingga pekerjaan lebih terkontrol dan efektif. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan masalah yang ada di perpustakaan ITS, aplikasi Its Purpose hadir untuk membantu proses peminjaman buku di perpustakaan ITS dengan fitur-fiturnya seperti pencarian buku, reminder, riwayat peminjaman, dan lain-lain. Aplikasi Its Purpose sangat tepat dan efektif digunakan. Cukup sekian pembahasan artikel jurnal penelitian kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan maaf apabila ada kesalahan.